Tadi jam 3 sore, tepatnya 1 detik setelah jam 3 sore, LSI DNJA secara resmi sudah mengucapkan selamat datang kepada Presiden dan Wakil Presiden baru Prabowo Subianto dan Gibran. Ini ucapan selamat datang yang lahir karena hasil exit poll LSI DNJA menunjukkan bahwa pasangan ini sudah aman menang 1 putaran saja. Itu jam 3 sore lewat 1 detik diumumkan di aneka medsos dan akun DNJA baik di Facebook, Instagram, dan juga di berbagai WA group. Nah, sekarang ini jam 6 sore lewat sedikit, sekali lagi LSI DNJA mengkonfirmasi ini, tapi sekarang lewat quick count. Jika sebelumnya lewat exit poll, sekarang lewat quick count, sekali lagi dikonfirmasi LSI DNJA secara resmi mengucapkan selamat datang kepada Presiden baru Prabowo dan Gibran. Jam ini persentase sudah masuk sebesar 92%, ya. Dan Prabowo Gibran menang di angka 58,42% untuk yang ini, ya. Jadi ini kemenangan ini sudah tinggi sekali, sudah jauh 8% di atas the magic number. Jadi magic number ini 50%, angka 50% inilah batas yang menentukan 1 putaran atau 2 putaran. Dan sekarang ini Prabowo Gibran sudah 8% di atas magic of number-nya itu, sehingga aman untuk mengatakan pasangan ini mengulangi kejayaan dulu SBY di tahun 2009, menang 1 putaran saja. Namun sekali lagi disclaimer harus dibuat, ya, bahwa hasil yang resmi nanti adalah hasil dari KPU. Ya. Kita quick count LSI DNJA tidak hendak mengambil alih otoritas itu, tetap quick count hasil KPU resmi yang kita tunggu, tapi biasanya hasil KPU itu yang 5 minggu nanti ini tak banyak beda dari quick count LSI DNJA. Di tahun 2019 bedanya hanya 0,12% saja. Lalu ini yang saya katakan bahwa kemenangan dari Prabowo Gibran ini datang bersamaan dengan 3 kemenangan lainnya. 3 hal yang inspiratif yang datang bersama kemenangan Prabowo Gibran. Pertama adalah ini kemenangan dari sebuah kegigihan. Kemenangan dari sebuah keteguhan, keinginan, kalau kita buat bahasa puisinya, keinginan mencapai matahari. Matahari itu lembaga presiden, karena Prabowo sudah mengejar matahari itu sejak pemilu 2004. Bisa kita bayangkan, sejak 2004 Prabowo sudah ikut kontestasi Pilpres melalui konvensi Partai Golkar, tapi ia gagal. Lalu kemudian 2009 menjadi cawapres, gagal lagi. 2014, 2019 menjadi capres, gagal lagi. 4 kali ia gagal, ini yang kelima kalinya. Begitu kuat kegigihannya dan kita lihat di ujung dari pencapaian itu, mengejar matahari itu, akhirnya tersentuh juga itu matahari. Kita lihat di sini betapa kisah Prabowo ini juga akan menjadi kisah inspiratif tentang teguhnya seseorang mengejar matahari yang ujungnya nanti terlihat berhasil pula. Kedua, ini juga kemenangan dari ilmu sosial. Kenapa demikian? Karena kemenangan Prabowo ini bersama Gibran ini sudah bisa ditangkap, direkam, dan diprediksi
oleh begitu banyak lembaga survei yang kredibel. Cukup kita buka di Google Search saja. Seminggu lalu ada 4-5 lembaga survei yang mengatakan bahwa pencapaian Prabowo sudah di atas 50%. Dan teman-teman juga bisa di Google, LSI dan IJA adalah yang pertama yang mengumumkan bahwa Prabowo Gibran sudah menembus 50%. Itu sudah kita katakan pada survei di Januari, ya. Bahkan di survei Februari lebih jauh lagi LSI mengatakan bahwa intervalnya Prabowo bahkan bisa mencapai 58%. Bisa kita lihat di Google itu. Kita membuat interval dari pencapaian Prabowo Gibran ini dari 49 sampai ujungnya 58%, dan angkanya sekarang yang ini juga mirip-mirip 58%. Ini adalah ilmu sosial, ilmu survei yang menangkap realitas 204 juta pemilih hanya lewat sampel 1.200 saja. Bahkan tadi jam 12 siang, exit poll kita sudah selesai. Kita sudah tahu Prabowo Gibran akan menang 1 putaran saja, hanya saja Mahkamah Konstitusi melarang LSI dan IJA dan semua lembaga survei lainnya mengumumkan sebelum jam 3. Akibatnya saya sendiri jam 12 lewat dikit terpaksa mengabarkannya lewat puisi. Saya tulis di sana dan sudah menyebar di banyak WA group dan sudah jadi berita juga. Saya katakan di sana bahwa 2 burung melintas langit dan melintas 1 putaran saja. Saya sebar di WA group dan orang banyak menduga-duga ini. Apa nih Pak Denny? Apa ini menang 1 putaran saja? Dan juga sudah muncul di berita, saya melihat ada tulisan mengatakan DNIJK memberi kode bahwa 1 putaran saja itu sudah tercapai. Jadi kedua ini adalah kemenangan ilmu sosial yang sekali lagi menunjukkan bukti bahwa ilmu sosial sudah bisa memprediksi realitas. Dulu itu ilmu sosial beda dengan ilmu alam. Ilmu alam bisa memprediksi kapan bulan akan purnama, kapan bulan akan gerhana. Tapi ilmu sosial waktu itu hanya bisa menjelaskan realitas. Tapi sekarang ilmu sosial di samping bisa menjelaskan realitas, juga bisa memprediksi realitas. Dan itu terbukti pada dunia ilmu ekonomi dan terbukti pada dunia ilmu sosial seperti memprediksi siapa yang akan menang, bahkan menangnya 1 putaran saja, datanya itu ada di Google. Jadi kedua ini juga ada kemenangan ilmu sosial. Ketiga juga ini kemenangan dari gagasan. Tentu kalangan terpelajar memilih Prabowo dan Gibran juga karena sebuah gagasan. Ini diulang-ulang berkali-kali oleh Prabowo Gibran juga oleh Jokowi, bahwa gagasan utama di balik semuanya ini adalah kita ini dalam rangka mencapai 2045 itu adalah Indonesia emas, di mana hampir semua lembaga ekonomi dunia meramalkan Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar di dunia secara ekonomi. Itu hal yang dahsyat sekali. Nomor 1 Cina, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, Indonesia nomor 4. Itulah era 20 tahun dari sekarang ketika pusat dunia pindah dari Eropa ke Asia. 3 dari 4 negara terbesar itu semuanya di Asia, ada Cina, ada India, dan Indonesia nomor 4-nya itu. Maka dari sekarang menuju 2045 hanya 20 tahun saja. Ya. Nah, Prabowo Gibran di sinilah letak strategisnya bahwa pemerintahan baru ini, presiden baru ini menjadi fondasi yang kokoh sekali untuk membawa Indonesia ke sana sehingga gagasan mereka mengenai pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh strong government melalui salah satunya hilirisasi, industrialisasi itu bagian sentral dari gagasannya. Jadi sekali lagi juga ini kemenangan dari sebuah gagasan yang besar karena dia mengarah kepada Indonesia yang besar. Teman-teman sekalian, sekali lagi di sini angkanya LSI sudah sampai ke 90%, 92%. Kita berikan dulu draft dari breakdown semua data-data yang bisa kita lihat ya. Kemenangan Prabowo Gibran jika kita lihat bagaimana distribusinya di teritori,
di pemilih yang beda pendidikannya, beda ekonominya, gendernya, agamanya akan terlihat di sana ya. Nah, ini adalah angka yang nanti akan disajikan oleh Mas Hanggoro ya. Tapi nanti ketika sudah 100%, kita pun secara resmi lagi mengabarkan berapakah angka 100%-nya itu yang mungkin nanti akan datang 1 jam atau 2 jam mendatang. Sekali lagi, LSDNIJA secara resmi mengucapkan selamat datang kepada Presiden dan Wakil Presiden baru terpilih, Prabowo dan Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.